Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Dan alhamdulillah kita akan lanjut lagi dengan kuliah kita kimia farmasi. Baik, Ibu akan share dulu. Eh, Kita akan masuk ke struktur obat. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari tentang struktur obat. Saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam pembagian farmakologi obat, ya, obat akan memberikan efek farmakologi, ya. Nah, untuk dapat memberikan efek farmakologi, maka obat itu mempunyai struktur, ya. Jadi ada struktur non spesifik dan struktur spesifik dari obat. Kita akan mempelajari ini. Baik, saudara-saudara sekalian, obat-obat berstruktur non spesifik. Obat ini aksi farmakologinya yang secara langsung tidak tergantung struktur kimianya, tapi pada sifat-sifat fisika kimianya. Yang pertama yaitu misalnya absorpsi, kelarutan, pKa, potensial oksidasi reduksi, depolarisasi membran, koagulasi protein, dan juga pembentukan kompleks. Ya. Nah, diasumsikan bahwa obat-obat berstruktur non-spesifik bertindak secara proses fisika kimia dengan alasan aksi biologinya berlangsung dengan aktivitas termodinamik yang biasanya tinggi. Ini berarti obat-obat bekerja dalam dosis yang relatif tinggi. Walaupun berbeda struktur kimianya, tapi menyebabkan respon biologi yang sama. Modifikasi sedikit dalam struktur kimianya tidak menghasilkan perubahan yang nyata dalam aksi biologinya. Nah, saudara lihat di sini ada fenol, ada ortokresol, ada etil alkohol, ada propanaldehid, ada resorcinol, ada metilpropilketon, ada aseton. Nah, saudara, coba nanti saudara lihat strukturnya, cari ya strukturnya ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya, saudara mungkin masih ingat ya fenol, rumus struktur molekulnya seperti apa ya, fenol. Fenol tentu beda dengan etil alkohol, ya, beda dengan aseton, ya. Jadi ini semua strukturnya itu berbeda-beda. Tapi dia mempunyai aktivitas sebagai antibakterisid, ya, atau yang disebut bakterisidal, ya, antibakterisidal, ya. Jadi meskipun strukturnya berbeda-beda, tapi dia punya aktivitas yang sama. Nah, yang seperti ini yang disebut obat yang berstruktur non-spesifik. Ya. Jadi strukturnya berbeda, tapi punya aktivitas biologi yang sama. Ya, ini ciri dari obat yang berstruktur non-spesifik. Jadi dia bekerja bukan karena strukturnya, tapi karena sifat fisika kimianya. Ya, jadi misalnya absorpsinya, kelarutannya, pKa-nya, potensial oksidasi, depolarisasi membran, koagulasi protein, atau pembentukan kompleks. Ya. Nah, ini ciri dari obat yang berstruktur non spesifik. Meskipun strukturnya berbeda, tapi aktivitasnya sama. Gitu. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana obat yang berstruktur spesifik. Obat yang berstruktur spesifik, obat-obat ini dalam aksi biologinya secara esensial sebagai hasil dari struktur kimianya yang akan mengadaptasi diri ke dalam struktur 3 dimensi. Obat ini bergantung pada reaktivitas kimia, bentuk, ukuran stereokimia dalam molekul, ya, juga distribusi gugus fungsional, efek resonansi, induksi, distribusi elektron, ikatan reseptor, dan kemungkinan lain. Ya, jadi bukan karena tetapan kimia fisikanya ya, tapi karena strukturnya ya, mau reaktivitasnya, mau bentuk dan ukurannya ya, atau gugus-gugus fungsionalnya ya. Nah, ciri-ciri obat berstruktur spesifik, aksi biologinya tidak hanya tergantung pada aktivitas termodinamik yang biasanya rendah. Ini berarti bahwa obat-obat berstruktur spesifik adalah efektif dalam konsentrasi yang lebih kecil daripada obat-obat yang berstruktur non spesifik. Yang kedua, biasanya punya beberapa struktur karakteristik dan struktur fundamental. Modifikasi akan menghasilkan perubahan aktivitas farmakologi
Sehingga senyawa-senyawa yang diperoleh dapat mempunyai aksi dari antagonis sampai sama dengan senyawa induknya. Ya, baik. Nanti ini akan kita pelajari untuk berikut-berikutnya. Tapi kita lihat struktur di sini. Nah, saudara-saudara bisa lihat di sini. Ini gas mustard, ya gas mustard. Ada S di sini, ya ada gas mustard. Gas mustard ini digunakan pada waktu Perang Dunia Pertama. Ini senjata ini digunakan di Perang Dunia Pertama, menyebabkan orang-orang yang terkena gas ini akan kena kanker. Jadi senyawa ini menyebabkan kanker. Ya. Nah, dalam perkembangannya, kemudian orang mendesain obat, ya. Kemudian ketemulah nitrogen mustard, ya nitrogen mustard. Ini bedanya hanya di sini S, di sini N. Ya, ini nitrogen mustard. Nah, nitrogen mustard ini adalah obat kanker. Ya, nitrogen mustard ini obat kanker. Kalau gas mustard di sini S itu menyebabkan kanker, tapi nitrogen mustard itu obat kanker. Nah, inilah yang disebut dengan obat berstruktur spesifik. Perubahan sedikit pada strukturnya ini akan memberikan perubahan efek. Mulai dari ini penyebab kanker, maka menjadi antagonisnya ini adalah obat kanker. Itu ya, ini salah satu contoh obat berstruktur spesifik. Ya, sedikit perubahan akan memberikan efek yang berbeda. Bisa sama sampai antagonisnya. Yang pertama ini menyebabkan kanker, tapi begitu nitrogen mustard itu obat kanker. Nah, kemudian dalam perkembangannya nanti kita akan belajar pada materi-materi berikutnya, urasil mustard ini ya, adanya nitrogen mustard di sini itu juga obat kanker. Itu dulu saudara-saudara sekalian, ya kita sudah pelajari tentang obat berstruktur spesifik dan non spesifik. Ya, kalau yang non spesifik itu karena sifat fisika kimianya, tapi yang spesifik karena struktur kimianya. Itu dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih, selamat belajar, semangat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.